Nanti ada uji yang lain yang kita lakukan untuk memperbandingkan 4 itu. Meskipun terus terang yang 2014 saya sudah melihat soft copy-nya, meskipun saya belum dapat yang asli. Ya, jadi apa-apa dibuat sulit sama dia. Karena dia memang sulit menerangkan ya. Ya Dokter Tifa ya, ketika kita berada di ruang Bareskrim ya, gitu, dia mengatakan ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Sampai di ruang itu, sampai iya pada ada. Sampai Karwasidiknya sendiri bilang, "Loh yang Anda bisa tuh apa?" gitu. Yang pertama adalah kebetulan memang yang diundang mendapat undangan pertama kali itu adalah kita juga sebenarnya tim kita juga. Jadi waktu itu ada Pak Bonatua dan juga Michael ya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama ya, ketika saya datang ke KPU itu Pak Abdul Hal Katiri juga datang juga ya, untuk mendapatkan itu juga. Dan sebenarnya ada surat juga yang kemudian dilakukan oleh tim kuasa hukum kita juga yang lain yang juga meminta itu. Jadi pertama kali kita harus mengaturkan terima kasih kepada KPU Pusat ya, yang telah mengawali dengan kemudian membuka data itu. Tapi sebenarnya juga kalau dia tidak membuka data itu, Mas Refli, dia akan juga kena dengan undang-undang kearsipan. Gitu. Jadi kita challenge juga dengan undang-undang kearsipan dan Bulasi Mahkamah nggak ngasih karena kena undang-undang kearsipan, hukumannya 10 tahun. Kalau ngasih ya nggak, tapi memang harusnya ngasih ya. Jadi itu akan menjadi contoh nanti untuk KPUD Solo ya, kemudian Jawa Tengah dan juga untuk di KPU DKI ya gitu. Nanti harus hal yang sama. Karena apa? Semua kita kejar. Karena Jokowi itu sudah mengajukan untuk maju sebagai pejabat publik itu kan setidaknya kan dalam 3 kategori. Yang pertama untuk menjadi wali kota, nah itu ada di KPUD Surakarta ya. Kemudian untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta yaitu KPU DKI ya. Kemudian untuk menjadi presiden yaitu ada di KPU Pusat. Nah, semua yang keluar itu nanti akan kita perbandingkan. Apa yang kita perbandingkan itu masih kita simpen dulu Mas Refli. Ya, kami rahasiakan dulu karena itu akan menjadi bukti yang sangat kuat nanti apakah ada hal yang kemudian kita teliti. Tapi yang jelas tadi benar kata Pak Taufik ya, kalau saya konsisten manggil Pak. Gitu. Kalau bro kok kayaknya ikut-ikut Partai Gajah. Ngomongnya medok kok, Bro. Iya, Partai Gajah. Dan yang menarik memang kenapa yang kemudian dapat pertama itu hanya masalah waktu ya, Pak Bonatua ya. Bona yang nggak pernah muda. Nah, ini juga nggak konsisten sebenarnya namanya. Ya, karena Bona itu gajah kecil. Berbelalai. Panjang. Ya, kok tua ya. Yang pasti bukan Petruk yang berhidup panjang. Katanya ada gajah kecil yang nanti akan menjadi besar ada katanya. Tapi sebelum besar ya udah kecil dulu terus dia. Sebelum besar kepalanya udah putus. Putus ya kan dipotong-potong dia. Kan putus. Betul. Jadi apalagi namanya gajah, nggak punya ijazah ya, itu udah jelas ya gitu. Nah, jadi yang kita terima itu pun kemarin sebenarnya masih kita pertanyakan ya. Karena beberapa bagiannya Mas Refli itu ditutup-tutupi Pak Taufik. Gitu. Nah, ya, karena seperti ini penampakannya. Nah, penampakannya seperti ini. Tidak diwujudkan langsung. Iya. Ini terjadi langsung begitu? Iya. Nah, itu silakan. Nah. Ya. Jadi artinya ini kita pertanyakan
Karena kalau misalnya itu tanggal ulang tahun, ya 21 Juni 61, loh ayo, kita udah tahu ya, ngapain juga mesti ditutup-tutupi. Kemudian nomor ijazah, itu juga aneh kalau ditutup-tutupi. Karena nomor itu tidak akan bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Misalnya kalau nomor NIK di KTP, oke, karena itu bisa disalahgunakan untuk kepentingan pinjol. Tapi kalau misalnya tanda tangan, itu aneh juga, itu tanda tangannya tutupi semua. Tanda tangan Prof. Yakob, tanda tangannya Prof. Nadi, kemudian itu juga ditutup-tutupi. Ini kan agak aneh kemudian, makanya itu. Ijazah setahu saya juga melekat. Makanya. Mungkin nomor ijazah Ya, 120 jadi itu kemarin kemudian oleh Pak Bonatua dan saya juga sampaikan saran ke Pak Al-Katiri, harus dipertanyakan hasil uji konsekuensinya. Jadi kalau itu ditutup itu kan kata KPU itu karena berdasarkan hasil uji konsekuensi. Nah hasilnya mana? Gitu loh, hasil uji konsekuensinya. Tapi yang jelas saya membenarkan tadi statementnya Mas Refli dan juga Pak Taufik. Nanti juga silakan tambahkan oleh Dr. Tifa. Kenapa itu penting ya atau sangat krusial? Karena itu membuktikan ijazah yang sama, yang identik dengan itu yang sudah kami teliti dalam buku ini. Jadi RRT teliti 7 lembar itu adalah 99,9% palsu. Jadi kalau yang diunggah oleh si Dian Sandi yang hari ini juga dia juga nge-tweet juga sebelah kegirangan sekali melihat itu dari KPU gitu. Padahal itu kita upload aslinya. Dari dulu yang Anda upload itu sebenarnya bukan aslinya. Anda sebenarnya yang harus kena juga. Kenapa? Yang melakukan perubahan terhadap ijazah asli yang lurus dan perspektif kayak gini, harusnya uploadnya gini, nggak miring. Miring itu sebenarnya sudah bisa dimasukkan pasal di 32 karena membuat tidak jelasnya berkas ya. Jadi sebenarnya itu masih bisa disoal. Artinya apa? Ijazah yang kita periksa selama ini itu adalah yang palsu ya 99,9% palsu, yang tidak identik dengan ijazah milik Fronojiwo, dengan ijazah milik almarhum Hari Mulyono, dan tidak identik juga dengan ijazah milik Sri Murtiningsih. 11, 15, 11, 16, 11, 17. 11, 20 ini berbeda. Dulu istilah saya adalah A-nya mencorot ya, A-nya itu keluar gitu. Nah, artinya udah palsu. Nah, kalau palsu ya berarti apa? Tadi yang Pak Taufik sampaikan, semua itu nanti akan digulung semuanya gitu loh. Karena itu berarti sudah benar menebar. Dan itu betul Pak Taufik. Saya ketika diperiksa yang lalu, saya minta nama Sylvester Matutina itu dikeluarkan dari link atau dari video yang digunakan sebagai alat bukti. Karena apa? Karena dia itu harusnya tidak berada di tempat. Satu, ketika dia berada di salah satu TV di iNews, yang itu kemudian digunakan sebagai bukti ketika saya melakukan pencemaran, dan di situ dihadiri oleh si Gogon itu ya gitu. Nah itu kan ada Sylvesternya, padahal Sylvester masuk penjara kan, gitu. Jadi dia harusnya nggak ada di situ, karena dia nggak ada di situ harusnya dia nggak layak untuk melakukan pelaporan. Demikian juga dengan dia berada di kota Solo, ya kemudian dia berhadapan dengan beberapa kawan-kawan di sini yang mendatangi rumah Jokowi ya gitu. Nah dia juga harusnya nggak ada di situ. Orang terpidana yang harus masuk penjara kok ada di situ dan kemudian bersaksi. Itu makanya kesaksian dia harus gugur. Tapi alhamdulillah ya sekarang kita tunggu. Dan kemarin yang paling menarik adalah barusan ada konferensi pers yang dilakukan kalau menurut saya oleh para ODGJ. Orang dekat Gibran Jokowi. Ya itu ODGJ ya. Dan mereka kemudian yang paling menarik apa? Saya nggak lihat isinya konferensi, tapi yang paling menarik adalah dari mereka kata-kata yang mengatakan mereka akan mengajak 500 orang ibu-ibu dan kemudian akan demo sembari melepaskan baju dan jadi hanya menggunakan penutup atas, bra dan CD ya. Kita tunggu. Nanti kita siapkan polisi dan dokter. Betul. Tapi yang jelas itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, khususnya pasal 4 karena mereka ayat 2, mereka itu yang apa loh yang buat ini kok. Iya. Saya nggak ngerti. Dalam nama para narasumber yang diundang oleh DPR ketika mensahkan undang-undang pornografi itu ada nama Roy Suryo itu gitu dulu. Jadi artinya kalau orang bilang Roy Suryo apa-apa kok ikut keterbukaan informasi ikut, ITE ikut.
Nah, ya memang gitu ya, memang Kak, saya ikut ikut menjadi narsum dan membuat MBG ikut membicarakan bapaknya Gibran. Itu MBG. Jadi artinya mereka itu malah justru yang akan menghasut ya orang-orang berbuat tindakan porno aksi. Pasal 162 ada mereka, pasal 32, 35 Undang-Undang ITE juga mereka. Jadi intinya sebelum nanti Dokter Tifa, Mas Refli, saya sampaikan bahwa alhamdulillah sekali lagi KPU sudah melaksanakan itu, tapi masih kita lakukan karena baru satu yang diberikan, yaitu KPU 1 kita minta 2 berkasnya. Berkas pendaftaran tahun 2014 dan berkas pendaftaran tahun 2019. Yang sudah diberikan baru yang 2019. Jadi yang 2014 belum, yang untuk KPU DKI itu yang 2012 ya ketika dia daftar gubernur, dan yang untuk Solo itu yang 2005 ya ketika dia daftar menjadi wali kota Solo. Saya kira itu dulu Mas Refli, makasih. Ya, Mas Roy, saya ada follow up pertanyaan ya. Satu, Anda mengatakan kalau ijazahnya yang itu, yang kacamata yang selama ini beredar 99,9% itu palsu. Itu nanti tolong dipertanggungjawabkan pernyataan itu. Yang kedua adalah apa yang Anda pikirkan tentang kalau seandainya tiba-tiba ijazahnya itu beda-beda yang didaftarkan. Karena kan ada 4 kejadian ya kan. Satu mendaftar sebagai wali kota di Solo, di KPU Solo, mendaftar sebagai gubernur di KPU DKI, dan presiden 2 kali di KPU. Kita baru mendapatkan 1 saja, sehingga kita tidak bisa membandingkan dengan 3 event sebelumnya. Saya memang barangkali Mas Roy membayangkan skenario-skenario, silakan. Terima kasih Mas Refli, dan sebenarnya juga Dr. Taufik ya, saya sampaikan bahwa kita nanti ada uji yang lain yang kita lakukan untuk memperbandingkan 4 itu. Meskipun terus terang yang 2014 saya sudah melihat soft copy-nya, meskipun saya belum dapat yang asli gitu ya, tapi ada yang sudah mengirimkan soft copy-nya, tapi secara resmi nanti itu akan kita dapat dari KPU. Jadi artinya kalau itu perbandingannya ternyata berbeda-beda. Terus tadi Pak Dr. Taufik menyebut salah seorang pejabat KPU Solo, Pak Eko, yang dulu Pak Eko juga mengatakan bahwa ijazahnya dulu kemungkinan ada 2. Seingatnya ada yang titelnya Dokter Andes, yang mungkin itu dari salah satu sekolah tinggi di Solo, ya. Sekolah tinggi sekali. dan yang ini, maka itu akan menjadi pertanyaan besar dan akan semakin membuktikan kepalsuannya orang yang menggunakan ijazah. Jadi yang disalahkan itu orang yang menggunakan ijazah, gitu loh. Yang kemudian melaporkan kami, gitu loh. Ya, itu yang harusnya dilaporkan. Jadi artinya kalau itu berbeda-beda, Mas Refli, ya ini jelas kemudian nanti ada konsekuensi dari orang yang menggunakan ijazah itu. Kok bisa dia beda-beda? Dapat dari UGM kan hanya sekali ya, yang dia dapatkan tahun 85 di bulan November itu. Kok bisa nanti beda-beda, ya kan gitu. Nah, tapi memang harus ada perbedaannya juga sebenarnya, yaitu pada titik-titik tertentu ketika itu digunakan pada tempat-tempat yang berbeda, tapi bukan ijazahnya yang berbeda. Nah, jadi artinya nanti itu yang akan kita lakukan. Pertanggungjawabnya kami, yaitu saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, ketika kami menulis buku ini, itu jelas ada beberapa uji yang kami lakukan, ada uji ELA di situ, ya error level analysis, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kalau ada esok mengaku pakar, ya, mengatakan ELA itu kan digital, nggak bisa digunakan untuk uji analog, ya. Salah bro, gitu ya. Dulu kalau saya buka aja deh, dulu saya pernah meneliti yang namanya foto, yang itu disebut foto itu adalah mantan presiden kita, ya Pak Abdurrahman Wahid, ya gitu Pak Abdurrahman Wahid waktu itu ada foto dengan seorang wanita, ya beliau dijebak, ya pakai daster betul, ya namanya Arianti, Ibu Setepu. Itu fotonya adalah analog, itu dari sebuah klise, ya dari sebuah film Fuji Film. Anda tahu itu adalah film seluloid. Apakah saya juga harus meriksanya dengan kaca pembesar lup? Enggak. Ya kita scan pakai digital. Kemudian hasil uji digital lah yang kita periksa, yang kita magnifying, kemudian kita analisis. Sama seperti orang meriksa sidik jari, Mas. Kalau sidik jari orang periksa sekarang, apakah sidik jarinya harus dicap dulu, kemudian diperiksa pakai detail lagi dan dihitung satu-satu lagi daktiloskopinya atau rumusnya?
Enggak juga, sekarang sudah ada computerized yang membuat itu. Jadi artinya teknologi digital itu sudah sedemikian maju. Ya mungkin si pakar abal-abal itu nggak bisa baca atau nggak bisa ngerti kemajuan teknologi gitu loh. Kayak sekarang orang berkata kalau mau maju tuh harus kembali ke peralatan yang lama. Enggak. Saya koreksi. Iya. Mas Roy, itu pakar mungkin tapi singkatannya pandai berkelakar. Nah, ya atau tampak sukar. Pakar. Ya, jadi apa-apa dibuat sulit sama dia. Karena dia memang sulit menerangkan ya. Ya Dokter Tifa ya, ketika kita berada di ruang bareskrim ya, gitu. Dia mengatakan ini nggak bisa dipakai, ini nggak bisa dipakai. Di ruang itu. Sampai di ruang itu. Sampai iya pada ada. Sampai Karwasidiknya sendiri bilang tuh, "Loh yang Anda bisa tuh apa?" gitu loh. Itu aja sampai dibilangin begitu gitu loh. Ya, jadi artinya Mas Refli, ya, ini nanti masih akan panjang dan akan semakin menarik ceritanya, ya, karena dengan pintu yang sudah dibuka oleh KPU, itu akan kemudian membuka kotak, ya ini bagaikan kotak Pandora ya, gitu. Jadi akan terbuka kebusukan-kebusukan yang ada di dalamnya. Itu, Mas, terima kasih. Oke, makasih Mas Roy ya. Buat Dokter Tifa, ada nggak kemungkinan ini dikaitkan dengan apa ya tadi ilmu Anda kan tentang neurologi behavior ya. Jadi neuropolitika dengan adanya informasi baru dari KPU ini, saya membayangkan ya, tentu barangkali akan ada perubahan sikap yang signifikan, ya, yang dimana itu ya kalau misalnya landasannya apa yang Anda kerjakan dengan Mas Roy dan Rismond, ya 99,9% ya Anda benar jadinya. Berarti yang sana salah gitu. Silakan Anda eksplorasi. Silakan Dok. Saya pikir tadi nyempil, ternyata banyak nih. Saya panjang kali lebar juga nih penjelasan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan dari Mas Roy ya. Ini sebetulnya untuk saya ini seperti deja vu. Seperti yang terjadi pada 22 Mei 2025. Konferensi pers Bareskrim. Ya, karena apa? Instead of ya alih-alih Bareskrim dan kemudian KPU pusat ini membuat kami menjadi keliru begitu ya, secara scientific base, malah KPU ini di tanggal 2 Oktober ketika memberikan surat jawaban kepada 3 pihak. Ini saya perlu juga underline juga ya, supaya tidak ada pihak yang merasa tidak disebutkan atau kemudian juga ada yang overclaim. Jadi pada tanggal 2 Oktober 2025 hari Kamis itu KPU Pusat itu memberikan jawaban terhadap 3 pihak yang bersurat sebelumnya. Pertama adalah dari tim kuasa hukum kami, pembela penegak keadilan, di mana saya, Mas Roy Suryo dan Bang Rismond Syanipatum menjadi klien. Kemudian ada satu lagi dari timnya Mas Roy Suryo dan Pak Bonatua Silalai, dan satu lagi adalah tim pembela yang ada juga gitu ya. Nah, jadi ada 2 surat yang dijawab oleh KPU pada saat yang sama, pada jam yang berbeda gitu kan, tapi suratnya isinya sama. Isinya sangat penting, yaitu foto dari fotokopi ijazah Joko Widodo yang didaftarkan di KPU KPU di 2019 ya Mas, ya kan? Nah, 2019 nih ya. Nah, ternyata saya ini bertugas untuk melihat secara detail ya, Ternyata fotokopi dari fotokopi ijazah Jokowi ini yang diserahkan kepada kami melalui Pak Bonatua dan melalui tim kuasa hukum kami itu ternyata berbeda. Ya, berbeda dengan yang diklaim oleh UGM ya pada tahun 2022 oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Pak Sigit Sunarta. Ternyata beda, dan juga beda dengan foto dari fotokopi yang dipresentasikan oleh Bareskrim. Ya. Dan juga beda dengan foto dari ijazah yang diklaim asli oleh Dian Sandi tanggal 1 April 2025. Jadi sekarang ada 4 versi ini. Ijazah Jokowi ini malah ada 4 versi ini. Versi KPU 2019, karena kita belum dapat versi KPU 2014 ya. Kita belum dapat. Jadi versi KPU 2 Oktober 2025, versi UGM 2022, versi Bareskrim 22 Mei 2025, dan versi Dian Sandi 1 April 2025. Jadi ini ada 4 versi ijazah. Saya sampaikan ya, perbedaannya adalah
Perhatikan baik-baik ya. Ini saya mau mengcompare perbedaan antara ijazah yang disampaikan, foto dari fotokopi ijazah yang disampaikan oleh KPU. Tolong mungkin biar kelihatan. Ya, supaya kelihatan sekali nih khalayak ya melihat bedanya nih dari matanya seorang pemerhati neuroscience behavior ya. Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarta mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan, adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Yang dibilang oleh Pak ini kan. Ya, kalau ini dalam pandangan kita. Ya, kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya. Jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis, ya. Itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan, ya. Nah, jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang beda lagi dengan dari versi Dian Sandi. Di Dian Sandi tidak ada tumpahan kopi, tidak ada lipatan karena dia klaim ini ijazah asli. Tapi di bawahnya ada semacam seperti bleber ya, ini bisa ditunjukkan bleber. Bahasa Indonesia beleber. Nah, kalau bahasa Solonya bleber. Ya, jadi kalau versinya Dian Sandi itu ini kan kata dia kan foto dari ijazah asli, ya kan? Oke, bukan foto dari fotokopi ya. Nah, perbedaannya dengan versi KPU adalah versi KPU bersih di bawahnya itu, garis bawah. Kalau di versi Dian Sandi kan seakan-akan ada bleberan tinta tuh di bawahnya tuh yang membentuk corak. Sepintas kalau orang nggak zoom atau orang nggak pandai itu melihat itu seperti dikerat tikus ya, atau dimakan rayap. Nah, terus kalau versinya Dian Sandi itu seperti tinta bleber. Pertanyaannya adalah mana ada ijazah UGM yang dikeluarkan bleber tinta kan gitu. Jadi ada 5 perbedaan ya kalau kita kumpulkan, kita kompilasi dari perbedaan dengan KPU. 1, KPU tidak ada nomor pojok kanan atas. 2, KPU tidak ada lipatan. 3, KPU tidak ada tumpahan kopi. 4, KPU tidak ada bleberan tinta di bawah ya. Jadi ini adalah versi ijazah yang kelima yang keluar. Jadi menurut saya ini balik lagi pada suasana kebatinan. Jangan-jangan ya kita kan beberapa waktu yang lalu menangkap dari mulai presentasi Bareskrim, kemudian gelar perkara khusus tanggal 9 Juli yang kita bertiga hadir sebagai saksi ahli, itu ada suasana kebatinan yang kita tangkap dari pihak kepolisian. Jadi mereka sendiri itu sebenarnya menyaksikan, mereka sendiri sebetulnya ragu-ragu, sehingga mereka mengeluarkan data apa adanya, ya sebetulnya tanpa analisis. Bahkan di luar dari ahli jasa kita juga kaget, tercengang sekali ketika di tanggal 22 Mei 2025 justru kita tahu untuk yang pertama kalinya dalam hidup kita semua bahwa ternyata Joko Widodo itu menempuh sarjana muda. Justru yang memberitahu adalah Bareskrim, kan itu aneh ya. Padahal sejak 2022 ketika pihak UGM itu rilis, itu Rektor Ova Emilia dan Dekan Sigit Sunarta nggak pernah tersebutkan oleh
Ya, nggak pernah tersebutkan oleh mereka bahwa ada sana muda. Nah, sejak 22 Mei yang sudah malah justru di-spill oleh Barreskrim, justru pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2025, rektor malah sekarang kemudian menyampaikan bahwa betul. Nah, ini kan lucu ya. Balik lagi kepada soal ijazah ya. Itu kemudian soal perilaku yang kita tangkap. Apakah KPU juga sekarang menjadi ragu-ragu terhadap keaslian dari ijazah Joko Widodo ini? Dari sisi neuroscience behavior, perilaku yang ragu-ragu itu tampak dari mana? Dari ketidakharusan ya, sikap yang berlebihan dari KPU terhadap dokumen ini. Jadi sikap yang berlebihan ya itu muncul dari mana? Kenapa dia harus menutup-nutupi beberapa fakta dokumen yang ada di fotokopi ini? Sedangkan kita semua, seluruh rakyat Indonesia, bahkan polisi pun sudah rilis, bahkan UGM pun sudah rilis ya, sesuatu yang tidak perlu ditutupi oleh dokumen ini yang justru malah menambah dari bahwa kita perlu melakukan analisis terhadap perilaku dari KPU ini. Jadi simpulan sementara saya, dengan dia kemudian menutupi nomor ijazah ya, dengan kemudian dia juga menutupi siapa yang melakukan legalisasi ijazah di tanggal. Dia mengakui kalau itu ijazah dikeluarkan Jokowi. Dia mengakui. Sebentar. Ya. Motongnya setengah kalimat aja ya Mbak, ini lagi seru nih saya. Jadi perilaku dia menutupi siapa yang tanda tangan, nama siapa yang tanda tangan ya, dan dia menutupi tanggal dari legalisir, artinya kan ada yang ditutupi itu. Artinya dengan dia menutupi justru dia menunjukkan kepada kita bahwa ada yang ditutupi. Itu behavior ininya ya, yang kita mesti baca. Orang itu kalau menutupi berarti dia menutupi sesuatu yang bisa dia ketahui maupun dia tidak ketahui, atau sesuatu yang membuat dia ragu. Nah, karena apa? Dia akan berpikir bahwa netizen yang cerdas, apalagi didampingi sama Mas Roy, sama kita yang super julid, kita akan langsung menghubungkan, ini benar nggak dekan pada tanggal ini tuh dekannya namanya ini kan gitu. Itu langsung saya cek kemarin. Nah itu. Terus kemudian ada nomor induk mahasiswa juga ditutupi. Lalu ada tanda tangan dari rektor ditutupi, padahal kita udah tahu bagaimana. Kemudian ada tanda tangan yang ditutupi dari Profesor Sunardi. Apa behavior sign ya, tanda-tanda behavior yang kita lihat. Dia takut ini kita akan lakukan digital forensik lagi. Dia akan takut kita akan lakukan bermacam-macam analisis lagi, termasuk analisis yang saya lakukan dengan facts ya. Jadi facial action coding system ya, beberapa analisis neuroscience, kemudian telematika. Jadi dia itu memberikan kepada kita itu dengan penuh keraguan-raguan. Dan dia ketakutan kalau nanti kita akan analisis. Udah pasti kita analisis ya. Artinya kalau kita dapat ini akan kita analisis lagi. Makanya dia berusaha untuk menutupi. Saya ingin sampaikan bahwa perilaku menutup-nutupi ini selain, nah nanti saya minta pandangan dari ahli pidana Pak Taufik, ini juga jadi salah satu kuasa hukum kita juga ya. Apakah ini ada unsur pidananya dengan menutup-nutupi ini ya, dokumen ya. Dia memberikan dokumen tapi dia menutup-nutupi sebagian dari dokumen tersebut. Itu maksudnya apa? Kemudian justru dari sisi behavior sign lagi, jangan-jangan dugaannya, kita bicara dengan bahasa saintifik ya. Dugaan kita, asumsi kita bahwa foto dari fotokopi ijazah 2019 versi KPU Pusat ini, dugaan kita ada perbedaan dengan fotokopi ijazah tahun 2014 yang diajukan pada saat Jokowi pertama kali, dan asumsi kita juga ada perbedaan dengan ijazah yang disampaikan di KPUD Solo maupun di KPUD Jakarta. Maka ini saya juga mengingatkan Pak Taufik ya untuk kita kejar yang KPUD Solo ya. Jadi itu menginspirasi, besok kita akan nulis surat. Ya, itu ya dari sisi itu. Maka jangan senang termul, Anda nih karena memang kurang cerdas jadi nggak paham dengan situasi. Justru Anda melihat bahwa KPU ini lagi buang badan istilah behaviornya. Dia sedang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rektor Ova Emilia. Jadi Rektor Ova Emilia itu menutup dengan a piece of paper, just a piece of paper. Artinya dia mengabaikan atau mengecilkan ijazah, dan dia katakan bahwa semua itu sudah ada di tangan
KPU, kepolisian. Nah, kami berdua yang melalui tim kuasa hukum kami juga itu kan sudah bersurat ke UGM meminta baik dari dokumen dan semua perangkat terkait dengan ijazah. Kemudian kami juga kejar lagi dengan sarjana mudanya beserta semuanya, KRS, KHS segala macam sarjana muda. Jawabannya sama terhadap 2 surat tersebut bahwa semua berkas sudah tidak ada di tangan kami, sudah dikuasai oleh Polda Metro Jaya. Artinya apa? Artinya UGM sejak saat itu tidak lagi mau bertanggung jawab terhadap semua yang berkaitan dengan ijazah dan hal ihwal dokumen ijazah terkait dengan Joko Widodo. Nah, ini sepertinya KPU juga sedang berusaha untuk melakukan hal yang sama nih. Dengan kemudian memberikan foto dari fotokopi ijazah itu seakan-akan kepada kami bertiga RRT itu tolong analisislah, tolong risetlah, malah kayak begitu jadinya dengan apa yang ditunjukkan oleh KPU. Dan ya ini kami terima tantangan nih kan Mas, kami akan terus analisis dan kami akan coba cari source, primer source-nya ya, yang tidak ditutup itu seperti apa, sehingga kami akan bersurat lagi dan kami akan menuntut jawaban dari KPUD Jakarta. Jadi nanti begitu kita sudah di Jakarta tanggal 9 Oktober kita sudah minta waktu jam 11 Mas untuk kejar lagi apa yang ditutupi oleh KPU itu. Kemudian juga apa yang dimiliki oleh KPUD Jakarta. Jadi hari Kamis 9 Oktober kita akan ke 2 instansi tersebut.